Dan dari segi mungkin hadirnya juga fantastis gitu ya. Jadi Ini yang bikin menarik Betul, sebenarnya ya. tiap tahun komentarnya selalu sama. Ini kurang fun, ini kurang lucu, ini terlalu kaku. Padahal video aku udah se-Bollywood itu. Waduh, Bollywood. Iya, udah Bollywood vibes banget nih gitu. Dan dari segi mungkin hadirnya juga fantastis gitu ya. Jadi Ini yang bikin menarik sebenarnya ya. betul. Halo UC People, kembali lagi di BMA Podcast Kisi Kiat Prestasi. Oke, dengan saya Rani sebagai mahasiswa Vkom Angkatan 21 dengan... Belisia Talhat Rusun dari Psikologi Angkatan 21 juga. Jadi Kak Beli ini salah satu mahasiswa berprestasi di UC loh, UC People. Boleh nggak Kak ceritain gimana awal-awal jadi mahasiswa berprestasi di UC? Mungkin awal berprestasi itu ya pastinya dari nggak berprestasi dulu ya. Ya, karena awalnya terdorong karena apa ya, awalnya jujur aja ya, ini realistis aja, ingin memenuhi kredit poin gitu ya. Karena ingin memenuhi kredit poin, akhirnya pengen nih coba-coba ikut lomba gitu. Jadi iseng ikut lomba, akhirnya keterusan ya sampai sekarang gitu. Oh, berarti awalnya karena pressure gitu ya? Iya, Terus sebenarnya iya. denger-denger kakak ini juga selebtok ya? Iya, karena aktif buat konten gitu. Aktif buat konten. Jadi juga aku tuh dengar, dan ini terkenal loh Kak, kalau kakak tuh sebagai juara LO kreatif lomba TikTok, bener Iya, nggak? betul. Boleh diceritain nggak awal kenapa kakak itu pengen ikut lomba TikTok dan LO kreatif ini? Oke. Nah, jadi tuh awalnya karena sebelum ikut lomba TikTok ini tuh aku emang udah suka bikin TikTok juga. Dan menariknya adalah aku pengen ikut TikTok ini karena aku merasa lomba TikTok tuh gampang gitu. Kan ada yang biasa short Oke. video atau video psikoedukasi gitu ya kalau psikologi. Tapi kalau misalnya lomba TikTok nih kayaknya wah ini paling gampang, joget-joget aja, tunjuk-tunjuk bisa gitu. Oke. Jadi aku mikir oke, kita ikut lomba yang paling simple aja biar gampang menangnya atau setidaknya gampang lah buat kontennya gitu. Itu sih awalnya kenapa akhirnya milih cabang lomba TikTok gitu. Ternyata Ternyata saudara-saudara ya, ternyata setelah aku masuk ke dalam dunia lomba cabang TikTok, ternyata nggak sesimpel itu. Malah menurut aku lebih susah cabang lomba TikTok daripada videografi atau short movie atau psikoedukasi. Nah, kenapa nih ya? Kenapanya? kenapa? Oke, belum Kenapa? ditanya udah mandiri ya? Iya, aku nanya sendiri, Oke. jawab sendiri. Kenapa? Karena lomba TikTok ini tuh kita nggak boleh kaku, harus dapat edukasinya tapi harus dibawa fun. Nah, kalau short Oke. video psikoedukasi udah pasti kaku, udah pasti terstruktur dari awal opening, terus materi apa aja, contoh-contohnya, contoh kasus udah gitu, close. Kalau TikTok ini kita dituntut untuk mengemas ini sekreatif mungkin, jadi orang yang notabene-nya tuh kalau orang buka TikTok buat lihat hiburan gitu ya, itu tuh mau tonton video edukasi kita Sampai gitu. habis. Mm-mm. Oke. Jadi harus bentukan dikemas fun tapi harus ada edukasinya juga gitu. Aku aja baru tahu loh Kak kalau misalkan lomba itu ada lomba TikTok, karena biasanya kan Iya, akademik ya, non akademik pun biasanya cabang olahraga Bener, dan ML apa sih namanya, e-sport gitu ya. Iya, e-sport. Oke. Setahu aku kakak ini udah menang lomba sebanyak 3 kali setiap tahun loh teman-teman. Berurut ya dari 2021 sampai 2023 kemarin. Boleh diceritain nggak apa aja konsepnya dan tema apa aja yang udah dijalanin per tahunnya? Oke, nah tiap tahun itu aku mengikuti tema dari LO kreatifnya ya, karena LO kreatifnya itu ada tema tahunan lah istilahnya. Cuman yang berbeda itu paling di pemilihan SDG-nya gitu. SDGs-nya itu beda-beda tiap tahun. Biasanya aku ikut dengan yang lagi viral atau yang kelompokku bisa gitu, biasanya gitu. Jadi tiap tahun aku memilih SDGs yang lagi relate dengan kasus yang terakhir ada di tahun itu, dan yang kelompokku paling bisa lah, biasa gitu. Prosesnya ya biasanya mungkin proses pemilihan temanya gitu ya. Biasanya kita pilih tuh SDGs-nya apa. Bisa kita pilih beberapa SDGs. Abis itu kita diskusin biasa sama dosen gitu. Jadi nggak cuma mahasiswa aja. Kita dimentoringin banget sama dosen biar, karena aku kan dari psikologi juga ya, biar ilmunya juga dapet nih, dari sisi teorinya juga dapet gitu. Jadi tetap ada dospemnya ya. Benar. Nah, kan tadi kan kakaknya bilang kalau lombanya ini per tim. Biasanya per tim nih banyak banget loh tantangannya. Boleh nggak diceritain tantangannya selama mengikuti lomba atau Iya. dengan sesama tim gitu?
ini sih yang cukup challenging ya, apalagi kalau bikin video, kita punya banyak kepala, pengennya semua kepala disatuin gitu, tapi kayak, wah, Bener. nggak bisa gitu ya. Jadi, akhirnya aku tiap tahun ini fun fact, aku ganti kelompok tiap tahun. Oh Tapi, ya? ya puji Tuhan menang-menang aja ya, jadi Waduh, apakah gitu. ada pertengkaran ini ya? Waduh waduh, jadi ya, memang aku merasa, dalam membuat suatu tim lomba itu pastinya akan, selalu berkembang ini ya, kita selalu sama-sama belajar, "Oh ternyata aku nggak cocok sama dia, oh ternyata aku cocok sama dia," gitu. Itu yang buat aku tuh jadi tiap tahun tuh selalu berganti kelompok karena aku pengen cari tim yang bener-bener cocok sama aku gitu. Jadi memang awal mengajak, kelompok, Elo Kreatif ini bukan aku yang buat sebenarnya, tapi karena aku yang inisiatif untuk mengikuti ke tahun kedua, jadinya seakan-akan aku yang, apa ya, jadi Leadernya gitu leader-nya ya? gitu ya, gitu. Nah mungkin, tips dari aku kalau misalnya kalian pengen bikin lomba yang kelompokan gitu ya, itu harus ada ketuanya dan harus ada yang mengalah, gitu Hmm. aja sih sebenarnya. Itu tips yang paling basic lah. Kalau misalnya kalian merasa kalian bukan leader-nya, ada orang lain yang leader, ya udah kita manut aja gitu, gitu. Jadi harus ada leader, harus ada yang mengalah, Iya, gitu. Oke, kalau sudah ada tantangan, ada nggak hal menarik yang membuat Kakak tuh terngiang-ngiang atau teringat-ingat sampai sekarang mengenai lombanya TikTok LO TikTok ya. Kreatif? Heeh. Yang paling bikin aku ngena banget itu tiap kali penjurian. Karena Gimana itu? komen-komen, juri tuh kayak mencengangkan semua. Mhm. Pokoknya mereka ngomongnya gini, tiap tahun komentarnya selalu sama, "Ini kurang fun, ini kurang lucu, ini terlalu kaku." Padahal video aku udah se-Bollywood itu. Waduh, Bollywood. Iya, udah Bollywood vibes banget nih, gitu. Tapi tetap di komen, "Ini masih terlalu kaku," gitu. Nah, di situ aku belajar. Bahkan di tahun ketiga terakhir pun aku juara, tapi situ pun aku masih belajar kalau TikTok ini tetap susah gitu, karena, gimana ya, kita, harus membuat konten yang menarik orang awam yang sukanya nontonnya joget-joget atau yang Iya. lucu-lucu, yang Mhm. komedi gitu ya. Emang tempatnya ya. Iya makanya, padahal sebenarnya ya TikTok ini tuh bukan tempat untuk memberikan psikoedukasi yang kayak kaku banget gitu ya, kayak, "Oke ini SDGs-nya nih, kita harus menjaga lingkungan," gitu, enggak gitu. Jadi gimana caranya dikemas biar orang tuh kayak pengen nonton tapi juga merasa ini lucu gitu, Mhm. gitu. Jadi kita kayak setengah-setengah melawak ya kalau bikin konten TikTok ini ya, gitu. Harus ya. Heeh, jadi skill yang paling, utama, ini yang menurut aku menarik ya selama membuat video konten TikTok untuk lomba adalah memiliki skill melawak guys, gitu. Jadi harus Skill membadut. iya, harus ada badut-badutnya, kalau enggak susah nih masuk di cabang TikTok gitu. Nggak boleh jaim ya berarti Benar ya. benar, nggak boleh jaim. Oke, kita sudah bahas sejauh ini loh tentang lombanya. Mhm. Tapi aku masih belum ngeh nih apa itu LO Kreatif. Nah, jadi Elo Kreatif itu Lomba Nasional Kreativitas Mahasiswa, ini tuh event tahunan yang diadakan oleh Aptisi Jatim. Tapi walaupun yang diadakan oleh Aptisi Jatim, tapi ini sebenarnya sifatnya nasional kok. Hmm, Jadi dari semua kalangan di Indonesia tuh mahasiswanya bisa ikut gitu. ada syarat nggak, Kak? Kayaknya nggak ada syarat gimana-gimana sih, yang penting mahasiswa gitu ya. Yang penting mahasiswa Heeh aktif heeh, ya. bener. Untuk cabang lombanya, apakah ada ketentuan atau gimana gitu? Cabang lombanya tuh, ada banyak ya, terus tahun ini juga kayaknya mereka nambah, kayaknya banyak banget, bahkan ada sampai komik. Oh, waduh, Biasanya ada videografi, fotografi, ada juga talent ya, yang nyanyi-nyanyi juga bisa gitu. Terus ada bisnis-bisnis juga banyak banget, gitu. lomba-lomba yang biasanya kita nggak menjangkau ya, Iya mereka bener, selenggarakan semua. bener memang mau memicu kreativitas mahasiswa banget nih, kalau kreatif, Diadakan per tahun. per Per tahun. tahun loh UC People. Jadi pasti Preparation-nya bisa lah ya kalau dari misalnya jauh-jauh hari dan heeh, pasti menarik juga. Tiap tahun pasti berganti-ganti tema ya, Kak, ya? iya. Oke. Tahun ini ada LO Kreatif lagi rencana ikut nggak? Oh pastinya ikut Ikut dong, lagi loh. Ini berarti ikut. salah satu kompetitor kalian ini yang mau ikut lomba Jadi kita TikTok ketemu ya? di cabang lomba TikTok ya? Ketemu di penjurian maksudnya. Iya, betul betul. Yang penting menang kan? Iya. Oke. Nah, ini adalah kesan pesan terakhir untuk UC People yang mau ikutan lomba LO Kreatif. Oke, kalau dari aku, kalian, jangan overthinking, karena kesalahan aku dari awal sampai akhir ikut lomba adalah overthinking. Aku pengen semua tema aku masukin, nggak mau tahu semua SDGs yang aku pilih harus masuk. Tapi jangan overthinking, keep it simple, tapi tetap dapat tema utamanya gitu. Saranku adalah, biar nggak overthinking, cara praktis yang bisa kalian lakukan adalah tentuin satu kalimat utama yang pengen kalian masukin ke dalam video kalian, itu aja.
Dan selama aku mengikuti Elo Kreatif ini, jujur aja ini salah satu lomba yang menurut aku cukup well organized banget ya. Dan dari segi mungkin hadiahnya juga fantastis gitu ya. Jadi menurut Ini aku yang bikin menarik betul, sebenarnya ya. betul. Itu yang buat aku worth it lah untuk aku keluarin semua energiku dan waktuku di lomba ini gitu. Apa Dan aja sih Kak yang didapat kalau misalkan menang lomba gitu? pastinya medali dan exposure dan itu evolusi. Oh iya, yang dibutuhkan Iya, mahasiswa ini ya. dapat apresiasi uangnya begitu ya atas kerja keras kita gitu membuat konten gitu. Oh ya, yang menarik lagi di semua lomba tuh kita yang apalagi yang di TikTok ya, ini kita diminta nggak cuman bikin mengangkat kasus masalahnya apa, tapi diminta juga membuat solusi inovatif gitu. Nah itu sih yang menurut aku peran dimana kalian bisa melibatkan dosen pembimbing kalian gitu ya untuk juga brainstorming gitu. Jadi jangan kalau misalnya kalian buntu jangan dipaksain sendiri gitu, atau apalagi ke ChatGPT jangan. Bisa tapi aku saranin ajaklah kalian dosen pembimbing kalian untuk berdiskusi juga, karena itu menurut aku salah satu fasilitas yang dikasih UC. disediakan ya. Betul gitu. Ya intinya have fun aja di lomba ini, dan ini salah satu lomba yang menurut aku worth it untuk kita keluarin effort dan tenaga gitu. Oke, si people buat yang mau join, yang penting jangan overthinking dulu, dilakuin dulu. Kalau Iya. misalkan susah, kalian bisa minta tolong alumni ataupun Betul. teman-teman ataupun dosen pembimbing yang ada di fakultas kalian. Betul, itu. Oke, sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di BMA Podcast Kisi Kiat Prestasi.